Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 3 Ibnu Rushd hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai simetri lipat dan simetri putar. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu simetri lipat. Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Contohnya adalah persegi. Ketika kita lipat, maka dia akan membentuk sama besar ya. Membagi sama besar, kemudian memiliki garis putus-putus yang disebut sumbu simetris. Seperti garis AC, garis BD, itu dinamakan sumbu simetris. Kemudian teman-teman, ciri-cirinya juga Ibu ulang lagi. Ciri simetri lipat adalah dia dapat dibagi dua bagian sama besar. Lipatannya itu saling menutupi, tidak ada yang keluar ya. Kemudian mempunyai sumbu simetris atau dapat ditarik garis. Ini macam-macam bangun datar, kalian perhatikan. Ada jajar genjang, trapesium, belah ketupat, persegi, persegi panjang, layang-layang, segitiga, dan lingkaran. Nah, perhatikan di sini ada segitiga sama kaki yang memiliki simetri lipat, yaitu 1. Kalian lihat, di situ ada garis putus-putus yang dinamakan sumbu simetris. Berarti, segitiga sama kaki itu memiliki simetri lipat yang jumlahnya 1. Kemudian, simetri lipat segitiga sama sisi. Ada berapakah? Kalian boleh menghitung jumlah garis putus-putus yang berwarna merah. Kalian lihat, segitiga sama sisi itu memiliki 3. Betul. Jumlahnya ada 3 simetri lipat. Sedangkan segitiga sembarang itu tidak memiliki simetri lipat. Karena ketika dilipat, ternyata dia tidak membagi dua bagian yang sama besar. Dan yang lainnya coba kalian perhatikan sampai belah ketupat. Nah, tugasnya yaitu kalian kerjakan dulu latihan soal yang ada di buku paket, halaman 24. Kalian harus menggambarkan simetri lipat bangun datar, kemudian kalian hitung jumlah simetri lipatnya. Boleh kalian lihat gambar sebelumnya yang Ibu sudah tampilkan seperti ini. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan mengenai simetri putar. Apa itu simetri putar? Jika suatu bidang datar diputar dan menempati bingkainya kembali, itu dinamakan simetri putar. Nah, ini contohnya, simetri putar itu memiliki titik pusat yang didapatkan dari perpotongan sumbu simetri lipat. Kalian boleh perhatikan video berikut ini yang Ibu praktikkan mengenai simetri putar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai simetri putar. Apa itu simetri putar? Jika bangun datar diputar dan menempati bingkainya kembali, dinamakan satu kali putaran, atau dia memiliki simetri putar. Di sini, bangun datar yang Ibu gunakan adalah persegi dan persegi panjang. Kita mulai dari persegi terlebih dahulu ya. Nah, di sini perseginya sudah Ibu gambarkan. Kemudian dia memiliki bingkai ya. Ibu pun sudah gambarkan bingkainya. Di sini ada sudut-sudutnya. Ibu sudah berikan tanda A, B, C, dan D. Baik, di sini ada titik di tengah namanya titik sebagai sumbunya ya. Ketika kita putar, maka dia harus tetap ada di tengah. Sekarang kita akan putar kembali ya di sini. 1/4 yang A-nya akan berpindah ke titik B. 1/4. Apakah dia menempati bingkai? Betul.
menempati bingkai, berarti terhitung 1. Kemudian kita putar kembali setengah. Apakah menempati bingkai? Ya, terhitung 2. Kemudian putar lagi 3/4. Masih menempati bingkai, terhitung 3. Kemudian kita putar lagi sampai titik A-nya itu kembali ke awal. Sama ketika diputar. Ternyata dia menempati bingkai. 4 kali menempati bingkainya. Jadi, jumlah simetri putar persegi bangun datar persegi itu adalah 4. Kemudian kita coba yang persegi panjang. Yang persegi panjang ini coba kita putar 1/4. Ternyata, mohon maaf, ininya harus sesuai dulu. Ini kan ini titik A, B, C, dan D. Nah, titik A ini kita putar dulu 1/4. Ternyata tidak menempati bingkai, berarti tidak terhitung. Kemudian kita putar setengah. Ya, menempati bingkai ya, kita hitung 1. Sampai titik A-nya bertemu dengan titik A lagi. Di sini putar lagi 3/4. Ternyata tidak. Kita putar lagi sampai ketemu dengan A. Ternyata menempati bingkai kembali yang kedua kalinya. Berarti jumlah simetri putar persegi panjang itu berjumlah 2. Nah, teman-teman sudah paham kan ya bagaimana menentukan simetri putar bangun datar persegi dan persegi panjang. Kalian tinggal putar sampai bangun datar ini kembali ke titik asal, kemudian kalian lihat apakah dia menempati ruang ketika diputar 1/4, setengah, 3/4, sampai 1 kali putaran penuh. Setelah kalian memperhatikan video yang sudah Ibu jelaskan mengenai simetri putar, kalian perhatikan ada tabel di sini, nama bangun datar, simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Teman-teman bisa lihat, persegi itu memiliki simetri lipat 4, betul kan? Kemudian memiliki simetri putar 4 dan sumbu simetrinya 4. Karena simetri lipat dan sumbu simetri itu akan berbanding lurus, jadi akan sama. Oke ya. Kalau persegi memiliki simetri lipat 4, berarti sumbu simetrinya juga dia memiliki jumlahnya 4. Ada persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang, layang-layang, dan lingkaran. Di sini ada yang sama sekali tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Contohnya adalah segitiga sembarang. Ya, kalian bisa bayangkan ketika segitiga dibentuk sembarang, dia tidak memiliki simetri lipat. Dia tidak bisa dilipat, dan dia tidak memiliki simetri putar. Oke, contohnya di sini kita akan melihat berapa banyak simetri putar segitiga siku-siku. Nah, kalian perhatikan ketika segitiga siku-siku ini diputar sekali, nah ini akan bentuknya seperti ini. Dia tidak menempati bingkainya. Yang berwarna biru ya, posisinya seperti itu. Kemudian diputar kembali. Yang berwarna orange, ternyata dia tidak menempati bingkainya. Sampai putaran yang ketiga, dia baru menempati bingkainya, tetapi itu bingkai yang awal gitu ya. Jadi teman-teman, simetri putar segitiga siku-siku itu tidak ada. Kayaknya tidak memiliki simetri putar untuk segitiga siku-siku karena dia sampai ke awal ya gitu, tidak menempati bingkainya gitu, sampai diputar beberapa kali baru yang terakhir gitu dia menempati bingkainya kembali. Maka dari itu tidak memiliki simetri putar.
Ya, nah ini tugasnya. Coba kalian perhatikan modul halaman 3. Kalian tentukan banyaknya simetri putar pada bangun-bangun berikut ini. Nah, jika masih kebingungan, kalian boleh melihat tabel yang sebelumnya Ibu berikan. Oke, sekian dari Ibu. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.